Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zalia Putri dari kelas 8E MTSN 1 Kediri. Saat ini kita telah memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Hijriyah. Bulan yang memiliki berbagai keistimewaan ini sangat dinantikan oleh umat Islam. Salah satu keistimewaannya adalah terdapat pada hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Dan pada tanggal 10 Muharram ini juga Allah memuliakan 10 nabinya. Salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasaran ceritanya? Simak baik-baik ya. Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul pada waktu usia 28 tahun. Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris berupa kepandaian di segala bidang. Kalian tahu nggak, setiap hari Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama loh. Suatu hari Nabi Idris mengajukan permintaan. Bolehkah engkau membawaku ke surga dan neraka? Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh, jawab malaikat Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah, mengapa engkau ingin melihat neraka? Bahkan malaikat pun takut melihatnya. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tetapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Nabi Idris menjelaskan alasannya. Waktu mereka sampai di dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup melihat berbagai siksaan tersebut. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan. Tak ada yang lebih menakutkan dari tempat itu. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat mengerikan itu. Kemudian malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga. Assalamualaikum, kata malaikat Israel kepada malaikat Ridwan, penjaga surga yang wajahnya sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri, dihiasi senyum yang ramah. Siapapun akan senang melihatnya. Sikapnya amat sopan, dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga untuk masuk ke tempat mulia itu. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris kembali pingsan. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat keindahan yang ada di depannya. Subhanallah, 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 ucap Nabi Idris berulang kali. Nabi Idris melihat sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai ada pohon-pohon yang rantingnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah bidadari-bidadari yang cantik jelita dan para anak muda yang tampan. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air sungai surga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan segar dan sejuk sekali. Silakan minum. Ini adalah minuman para penghuni surga, jawab malaikat Israel. Kemudian pelayan surga datang membawakan segelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Idris mengucap syukur berulang kali. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tetapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Lantas, siapa yang akan mengeluarkanmu?
Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, tinggalkan Nabi Idris di surga. Sungguh aku telah menetapkannya bahwa ia adalah ahli surga. Dari kisah ini, maka hikmah yang dapat diambil adalah bahwa untuk menjadi manusia mulia, maka seseorang harusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin belajar. Sebab orang yang sekedar ahli ibadah, derajatnya lebih rendah daripada orang yang ahli ibadah lagi berilmu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.